Kita utamakan yang sakit, Bapak. Kalau tidak sakit bisa melalui kelurahan. Adanya kabar terkait fasilitas kesehatan di Surabaya yang seakan hidup segan mati tak mau, Komisi D DPRD Surabaya mendorong BPJS Kesehatan Kota Surabaya melakukan upaya-upaya yang dapat memperbaiki kualitas vaskes tersebut sehingga pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Surabaya tetap optimal. Hal ini disampaikan melalui hearing atau dengar pendapat Komisi D dengan pihak BPJS Kota Surabaya pada hari Rabu 6 November 2024 di ruang rapat Komisi D Gedung Dewan DPRD Surabaya. Pembahasan dalam hearing menyangkut terkait adanya tunggakan pembayaran, penonaktifan data penerima bantuan iuran hingga pembayaran double. Memastikan tempat tinggal domisili Surabaya. Domisili Surabaya. Karena kemarin banyak permasalahan kita nonaktifkan karena kita kan cross check data itu lewat check-in. Nah, dari check-in data itu kalau ketahuan kita kan check-in itu connect dengan Medabu. Jadi kalau misalkan mereka itu beliau-beliau itu tidak tinggal di Surabaya, walaupun KTP Surabaya, tidak domisili Surabaya, akhirnya tidak bisa. Jadi nanti di dalam domisili Surabaya karena banyak sekali kemarin kebijakannya ada di Perwali berapa itu sebetulnya? Perwali 92 akhirnya kita fasilitasi di situ harus domisili di Surabaya karena banyak kasus ada warga Surabaya, KTP Surabaya tidak domisili di Surabaya tapi memanfaatkan intervensi dari pemerintah Kota Surabaya. KTP Surabaya tapi domisilinya tidak di Surabaya. Pembuktiannya di mana? Kalau KTP Surabaya kan bisa saja tadi anaknya itu sudah diterima kuliah misalnya di UGM Jogja ya. Nah itu kan termasuk dia masih punya hak gitu. Membuktikannya seluruh orang Surabaya itu apakah mudah gitu? Oke. Jadi terkait pertanyaan tadi yang KTP Surabaya, domisili Surabaya, cara pembuktiannya bagaimana? Jadi ini kita kerjasama dengan pihak kelurahan Bu untuk cek status kependudukannya. Jadi dari aplikasi Edabu itu kalau misalkan mau dimasukkan, misalkan beliau sakit di rumah sakit, kita daftarkan di Edabu, biasanya langsung terdapat notifikasi yang bersangkutan bahasanya apa ini? Penduduk Surabaya tidak domisili di Kota Surabaya. Karena Edabu itu kita sandingkan datanya dengan data dari Dispenduk check-in warga. Dari check-in warga. Data check-in warga itu mungkin Mbak Nurul dari Dispenduk nanti bisa bantu menjelaskan juga. Data check-in ini yang selalu diupdate oleh teman-teman kelurahan kecamatan. Jadi kalau apakah benar warga saya ini benar-benar ada domisili di wilayah ini, di RT ini, di alamat rumah ini, apakah beliau sudah pindah kemana gitu? Itu mungkin dari check-in. Jadi kita mengetahuinya langsung kita data Edabu aplikasi Edabu langsung mencari otomatis. Kalau misalkan tidak domisili Surabaya, nanti harus kita koordinasi dengan pihak kelurahan untuk cek status kependudukannya. Apakah benar-benar itu hanya sekedar pindah sementara atau bagaimana, itu nanti dari pihak kelurahan yang memvalidasinya. Dilakukan verifikasi keberadaan atau tempat tinggalnya. Jadi memastikan bahwa yang dia ber-KTP atau ber-KK Surabaya memang masih tinggal di Surabaya. Jadi di check-in warga ada beberapa pilihan dengan kondisi status keberadaannya adalah ada, kemudian pindah luar kota, meninggal sama tidak diketahui. Kemudian dalam hal ternyata dia ada tapi tidak tinggal sesuai domisili juga tercatat di dalam aplikasi check-in warga. Kemudian dari data ini, dari data check-in, kemudian ketika mau mendaftarkan BPJS yang sebelum didaftarkan di Edabu, itu dari pihak Vaskes itu melakukan pengecekan dulu terkait keberadaan atau domisilinya. Kemudian ternyata kalau pada waktu sakit ternyata saya masih tinggal di Surabaya tapi berbeda domisili, itu nanti akan dilakukan konfirmasi kepada kelurahan
sesuai domisili untuk Kalau hari diupdate. Sabtu Minggu mungkin nggak? Kenapa Pak? Kalau Jadi hari Sabtu Minggu. nih, mohon izin kalau Sabtu Minggu untuk BPJS itu ada masa 3 hari Iya, Pak. 3 hari, Nih, sama. 3 hari di luar hari libur Pak. Iya. Sabtu Minggu tidak dihitung. Iya. Terus kemudian tadi yang non aktif mungkin ada tunggakan. Memang mereka orang yang nggak mampu tapi dimampu-mampukan karena ingin bayar BPJS tiap bulan yang mandiri. Atau kena PHK. Ya, Kak PHK itu kan aktif. Kemudian dia sakit. Kemudian langsung bisa dibayar 1 bulan itu supaya aktif. Apakah harus membayar tunggakan yang sekian lama itu? Itu yang sering ya. Atau langsung bisa pindah UAS. Pindah Mas? Pindah UAS atau langsung bisa pindah langsung ya. 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 Maksudnya nggak usah bayar tunggakan. Ya. Maksudnya kita gitu. Karena mereka orang nggak punya gitu. Tapi langsung dibayar bulan itu. Begitu kalau pribadi, tapi ini terkait uang negara ini. Jadi yang pertama saya menjawab dulu pertanyaan yang dari Bapak siapa ya, terkait dengan 1 kali 24 jam kemudian disarankan oleh umum gitu ya. Sebenarnya secara regulasi tidak demikian. Ketika peserta bahkan belum mendaftar, masyarakat belum mendaftar JKN, itu kami memberikan waktu tenggangnya 3 kali 24 jam hari kerja Pak. Itu sudah seluruh rumah sakit harusnya dipahami itu. Jadi kalau sampai pun ada rumah sakit yang menyampaikan 1 kali 24 jam langsung dinyatakan umum, berarti itu ada oknum rumah sakit. Gitu ya. Ya. Dan kami bisa pastikan Bapak Ibu, ketika memang peserta atau masyarakat itu domisili di Surabaya, mau di kelas 3, mau didaftarkan sebagai PBPU Pemda, 3 kali 24 jam hari kerja itu sangat cukup. Karena kami biasa selalu koordinasi Dinas Kesehatan Dukcapil BPJS Kesehatan, approval tidak pernah lebih dari 1 kali 24 jam. Hari kerja ya, bukan hari kalender ya. Hari kerja. Kalaupun sudah malam menyampaikan ya paling tidak besoknya diaktifkan. Jadi sangat cukup tenggang waktu 3 kali 24 jam, dan aturan ini bukan aturan BPJS tetapi Perpres 82 yang menyampaikan. Kemudian yang kedua terkait dengan non-aktif ada tunggakan. Nah, ketika masyarakat atau peserta mandiri mereka menunggak kemudian ingin berobat karena kartunya tidak aktif dan dia bersedia ditempatkan di kelas 3, maka bisa mendaftarkan sebagai peserta BBPU Pemda Kota Surabaya yang iurannya dibayar oleh pemerintah Kota Surabaya, dan itu tidak diharuskan melunasi tunggakan. Jadi boleh ketika memang, karena kebanyakan peserta mandiri yang 20% ini kok Bu memang sudah bertahun-tahun menunggak gitu. Dan kami pun kalau menunggak itu yang wajib dilunasi adalah 2 tahun ke belakang gitu. Jadi walaupun sudah bertahun-tahun daftar sejak tahun 2014 bahkan ada pun, kami tidak istilahnya tidak kemudian menggulung tunggakannya, tetapi yang diwajibkan untuk dilunasi sesuai Perpres adalah 24 bulan gitu. Kalaupun itu masih keberatan karena memang orang tidak mampu, maka bisa mendaftarkan lewat Edabun tadi melalui fasilitas kesehatan. Seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan seluruh FKTP yang bekerja sama dengan kesehatan bisa membantu untuk mendaftarkan melalui Edabun. Ada BPJS yang double itu kok tidak bisa kembali. Suatu contoh saya ya ini saya nggak kepingin, tapi kok ketidakadilannya itu loh. Saya ini bertahun-tahun membayar BPJS melalui gaji di DPR, padahal saya itu nggak ngerti kalau saya ini sudah dibayar oleh suami saya yang pegawai negeri. Jadi double, saya bayar sendiri di sini, saya juga dibayar suami. Dan mungkin kita juga nggak ngerti, tak pikir ya wis irose bayar. Tapi setelah omong-omong ternyata saya sudah dibayari jadi double. Tidak hanya 1 bulan 2 bulan yang lama. Tapi itu ya kalau begitu juga nggak bisa kembali gitu. Jadi siapa tahu bisa kembali tanya. Nah makanya nggak, kalau itu maksudnya hanya keadilan saja, itu kok apa ya, ke asas keadilannya nggak itu loh, nggak met gitu loh.
Tapi kalau yang enggak tadi itu ya harus diaktifkan. Aktifkannya kan juga tidak mudah kalau misalnya kita orang-orang awam biasa gitu ya. Satu berbunyi bahwa dalam hal pasangan suami istri yang masing-masing merupakan pekerja, maka keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta PPU oleh masing-masing pemberi kerja dan membayar iurannya. Jadi atas dasar itu kenapa ibu dipotong, suami pun dipotong ibu. Nah karena ini memang nanti ketika misalkan ada pasangan yang satunya berhak di kelas 1, si bapak berhak di kelas 1, kemudian yang istri karena dia pegawai swasta dan bukan ini gajinya di bawah 14 juta, dia berhaknya di kelas 2 gitu ya. Maka dengan membayar masing-masing ini yang istri bisa naik ke kelas 1 sesuai dengan haknya suami yang lebih tinggi. Itu tertuang dalam pasal 14 ayat 2 Perpres 82. Itu Dan juga mereka perlu menunggu sakit ya? Sementara memang untuk yang ini kebutuhan mendesak memang yang sakit, ketika akan mengakses pelayanan baru dibantu oleh fasilitas Kalau dia nggak kesehatan. sakit nggak bisa ketika masih ada tunggaan mau pindah ke Tidak. Kalau misalkan mau, nah bagaimana dengan peserta mandiri yang sebenarnya mereka mampu membayar iuran, tetapi dalam tanda kutip mereka tidak memiliki keinginan untuk membayar karena banyak Pak. Jadi peserta itu ketika butuh bayar iuran, ketika sudah selesai melahirkan atau operasinya sudah selesai stop lagi membayar iuran. Gitu. Nah untuk pasien-pasien seperti ini memang tunggakan akan terus, dan tunggakan peserta mandiri ini walaupun sudah terdaftar sebagai peserta PBPU Pemda Kota Surabaya, ini tunggakan tidak dihapuskan Bu, karena tidak ada ketentuan seperti itu. Jadi ketika kemudian oleh nanti si A yang tadinya terdaftar peserta mandiri menunggak, kemudian sakit, terdaftar sebagai PBPU Kota Surabaya, iurannya dibayar oleh Pemkota Surabaya. Setelah itu ternyata setelah diverifikasi kembali oleh Pemkota Surabaya, loh ini ternyata kerjonya di PU misalkan, keamanan misalnya gitu. Maka tidak boleh sebenarnya tidak berhak untuk dimasukkan dalam anggarannya Pemkota. Jadi mereka harus didaftarkan, maka nanti ya harus didaftarkan sesuai PPU.